Welcome to our channel. Selamat pagi semua pencinta Riak Sabda. Kita merenungkan pagi ini Injil dari ke-22 Minggu Hari Biasa. Kalau kita masih ingat, minggu yang lalu Yesus mengatakan kepada Simon, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini kau dirikan jemaatku. Karena jawab Petrus kepada Yesus tentang pertanyaannya, siapakah aku ini? Dan Simon mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti Yesus memberi nama pada Simon, nama Petrus, batu. Dan Injil hari ini kontras. Mengapa? Karena Yesus memberi nama pada Simon yang beda, sangat beda. Ialah iblis. Bayangkan, kemarin itu yang batu, di mana jemaat Allah itu didirikan. Sekarang ialah iblis. Ini juga seperti sama dengan apa yang Yesus menjawab pada itu ketika digoda di gurun. Masih ingat itu? Yesus digoda oleh iblis buat batu-batu menjadi roti, dan juga menjatuhkan diri dari bubung bait Allah. Tidak apa-apa karena ada para malaikat itu yang menyelamatkan dia. Dan juga hanya menyembah iblis dan semua kerajaan dunia dengan kemegahan diberikan kepadanya. Mengapa sangat itu sedih Yesus mengatakan kepada Simon itu, ialah iblis? Karena Simon yang menjadi Petrus itu mengatakan bahwa tidak usah menderita, karena Yesus berkata tentang keharusan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan terhadap penderitaan, Petrus itu mau menghindari Yesus Kristus untuk mengalami apa yang ia baru katakan itu. Berarti Simon Petrus itu tidak terlalu mengerti bagaimana Yesus menjadi Mesias, karena yang pengertian populer waktu itu adalah Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel terhadap penjajah-penjajah. Sepertinya itu yang memberi kebebasan politis pada semua orang Israel. Tetapi jauh dari konsep mereka Mesias yang menderita. Dan penderitaan itu menjadi bagian bagi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena kita jatuh dari dosa, karena kita tidak taat kepada Allah,
Yesus menjadi taat sampai menderita. Nah, kita punya kecenderungan menghindari, menjauhkan diri dari penderitaan. Nah, kita mau yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Sehingga bisa juga terjadi dalam proses kenyamanan kita itu menghilangkan nyawa kita sendiri. Karena ada juga kemungkinan besar bahwa dalam itu kenyamanan itu kita bisa menjauhkan diri juga dari Allah sendiri. So, kita bisa memilih kita menjadi batu di mana itu yaitu yang batu kuat, di mana jemaat Allah itu tetap berada, atau kita bisa menjadi batu sandungan di mana kehadiran gereja itu menjadi lemah dan hancur. Dan yang harus kita juga ingat bahwa yang menjadi godaan pada Yesus bukan hanya iblis, tetapi seorang yang sudah dipilih, yang ia sayangi, yang dekat dengan dia, yaitu Petrus. Dan kita bisa jatuh di dalam dosa bukan karena iblis, tetapi bisa juga dengan orang yang akrab dan dekat dengan kita. Oleh karena itu ya, tanyalah diri sendiri, saya batu karang yang menguatkan atau saya batu sandungan? Memang penderitaan itu ya kita punya alergi, tetapi ini bagian dari hidup kita. Kalau kita mau fokus kepada satu tujuan, pasti kita menolak banyak hal. Harus kita disiplin supaya tujuan kita, contohnya kalau kita mau studi dengan baik, pasti kadang-kadang perlulah kita menghindari ya bersama dengan teman-teman berfoya-foya lah, sehingga kita melupakan apa yang harus kita lakukan. Bisa itu mengatakan, saya tidak mau ikut, saya harus studi. Ini juga seperti bentuk penderitaan karena menghindari kenyamanan itu dan disiplin duduk. Itu banyak pilihan dari hidup kita. Karena kalau kita berfokus dan mau mencapai sesuatu, ini berarti kita harus berpegang dengan semua tantangannya. Kalau seorang pria milih satu wanita sebagai istrinya, kalau melihat perempuan yang cantik-cantik, jangan tergoda karena engkau sudah pilih. Dan ini bisa juga dilihat sebagai penderitaan, tetapi ini memang bagian dalam hidup kita. Dan kalau kita berfokus dengan tujuan kita, apalagi tujuan terakhir yaitu keselamatan jiwa kita sendiri, sehingga kita bisa bersatu dengan Allah, ini punya konsekuensi itu. Kita sangat terinspirasi dengan beberapa tokoh, meskipun ada ancaman ya dimasuki dalam penjara, tetapi tidak apa-apa karena mereka punya prinsip ini untuk keadilan
dan kebenaran. Itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dan banyak martir-martir. Ya mereka menderita karena itu ada prinsip, kebenaran itu. Meskipun ya mudah katakan, membohongi diri sendiri supaya menyelamatkan diri. Tetapi padahal kita menghilangkan jiwa kita. Apa guna kalau semua itu kekayaan di dunia kita bisa itu memperolehnya atau kita bisa miliknya. Tetapi dalam proses itu kita sepertinya menjual jiwa kita. Apa gunanya itu? Yang itu tujuan terakhir kita adalah kita bersatu dengan Tuhan. Itu yang menjadi fokus dalam hidup kita. Dan itu yang memberi kita kebahagiaan yang tidak ada, yang tidak bisa diputus. Semoga dalam hidup kita di dunia ini kita menolong satu sama lain menjadi menyupor, menjadi batu yang kuat, yang tidak bimbang-bimbang, supaya kita bersama-sama masuk ke kerajaan surga. Jangan menjadi batu sandungan, menggodai orang lain supaya tujuannya itu dalam hidup kita. Semoga itu cari kita kesempatan, bagaimana kita menjadi supporter, bukan itu obstacle, halangan pada itu tujuan terakhir hidup kita sendiri. Oke? Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.